Shalom, selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, puji Tuhan. Mr. Jefta yakin bersama Miss Evi juga anak-anak pasti mempunyai kabar yang luar biasa. Sehat-sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Yang sakit kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan ya. Oke, anak-anak, tiba saatnya kita akan belajar hari ini tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 4. Nah, kita akan belajar tentang subtema 4, menyayangi hewan. Pembelajaran 1 dan 2, halaman 157 pada buku paket sampai halaman 170. Oke, anak-anak siapkan buku paketnya masing-masing ya. Oke, bagus. Sekarang buka halaman 157. Indonesia kaya akan ragam hewan dan tumbuhan. Berbagai hewan langka pun ada di Indonesia. Di antaranya adalah burung cendrawasih dan komodo. Berbagai hewan dapat ditemui di sekitar kita dengan mudah. Ada hewan yang bisa dipelihara dan ada hewan yang tidak bisa dipelihara. Oke, kita patut bersyukur berada di negara yang indah dan kaya. Negara kita ini sangat kaya. Menjaga dan melestarikannya adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan. Ya. Oke, mari kita pelajari lebih lanjut cara-cara memelihara dan merawat hewan dengan baik agar dapat ikut serta melestarikannya. Oke, di situ ada bacaan tentang halaman 158 tentang kelinci kesayangan Dayu. Oke, kita simak ya anak-anak, simak dengan baik. Iya, tidak boleh meremehkan pembelajaran, harus semangat kita hari ini ya. Oke. Dayu senang memelihara kelinci. Tingkahnya lucu dan memiliki bulu yang halus. Kelinci peliharaan Dayu ada 5 ekor. Terdiri dari 1 ekor induk dan 4 anaknya. Induk kelinci berwarna putih. 2 anak kelinci berwarna putih dan 2 lainnya berwarna abu-abu. Nah, oke, lanjut. Dayu menyiapkan kandang yang nyaman untuk kelinci kesayangannya. Dayu selalu membersihkan kandang kelinci dengan rutin. Setiap hari, Dayu memberi makan dan minum. Kelinci suka makan sayur-sayuran seperti wortel, kangkung, dan biskuit khusus kelinci. Dayu juga membersihkan badan kelinci dan memotong kukunya dengan rutin. Oke. Kelinci-kelinci Dayu tumbuh sehat dan bersih. Dayu senang menggendong dan membelai kelinci-kelinci itu. Sungguh menyenangkan bermain bersama kelinci peliharaan. Nah, anak-anak ada yang punya kelinci di rumah? Oke. Lanjut. Kelinci peliharaan Dayu sangat suka makan wortel. Setiap kali makan, induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian wortel. Selain wortel, Dayu juga memberi makan biskuit khusus untuk kelinci. Nah, ada biskuit khusus ya, bisa dibeli. Induk kelinci biasa menghabiskan setengah bagian dari biskuit tersebut. Oke. Nah, itu adalah biskuit kelincinya. Oke. Seperti biskuit yang ada di Indomaret itu ya, yang bisa kita makan. Tapi beda ini ya. Oke, gambar setengah kue sisa gigitan kelinci. Anak-anak lihat gambarnya. Fokus ke gambarnya dulu. Kemudian anak-anak perhatikan di halaman 161. Setengah dalam matematika dapat ditulis 1/2. Anak-anak perhatikan.
Setengah dalam matematika dapat ditulis 1/2 dan penulisan tersebut dinamakan bilangan pecahan. Oke, bagus. Bilangan pecahan. Oke. Anak-anak perhatikan halaman 161 sambil menyimak video dari Mr. Jefta. Oke. Perhatikan penjelasan berikut ini, anak-anak. 1 biskuit dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/1. Bacanya ini 1/1. Dibaca 1/1. Ya, anak-anak cara membacanya diingat-ingat. 1 biskuit. Nah, kemudian kalau ada setengah biskuit begitu yang sudah terbelah menjadi 2, 1 biskuit dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Dinyatakan dalam lambang pecahan biasa setengah 1/2, dibaca 1/2. Nah, anak-anak perhatikan tulisan merah 1/2. Oke. Nah, jika ada biskuit dibagi 3 sama rata, berarti bagaimana? 1 biskuit dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Dinyatakan dalam lambang pecahan 1/3, dibaca 1/3. Bacanya begini, angkanya seperti ini. Diingat-ingat. Oke. Anak-anak bisa pause video saat ini untuk mendengarkan penjelasan lebih detail supaya anak-anak bisa lebih jelas. Oke, Mister lanjutkan. Kemudian di halaman 162 ada penjelasan lagi. 1 biskuit dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Nah, kalau sama besar dalam lambang pecahan biasa ditulis angka 1/4. Dibaca 1/4. Oke. Pasti anak-anak paham. Oke. Nah, sekarang Dayu memotong biskuit menjadi 2 bagian sama besar. Oke. Nah, Dayu memotong biskuit 2 bagian sama besar. Coba lihat gambarnya. 1 bagian berwarna dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa. Ini namanya 1/2. Namanya pecahan biasa. Jadi 1/2 adalah 1 bagian dari 2 bagian yang sama besar. Jadi satunya ditulis di atas, per 2 bagian yang sama besar itu ditulis di bawah. Menjadi nah, satunya ini berlaku atau disebut sebagai pembilang. Yang atas ini disebut sebagai pembilang. Kemudian per 2, angka 2 disebut sebagai penyebut. Jangan lupa yang atas pembilang untuk mudah mengingatnya anak-anak. Yang atas pembilang, yang bawah penyebut. Oke? Jelas? Oke. Mister lanjutkan. Halaman 165. Wortel, nah ada gambar wortel di situ ya. Adalah salah satu jenis sayuran yang disukai kelinci. Wortel merupakan salah satu jenis umbi-umbian yang berwarna jingga. Jingga ini agak kekuningan gitu ya. Oke. Warna gambar wortel berikut ini yang di samping yang anak-anak lihat dengan potongan kertas. Warnai gambar wortel berikut ini dengan potongan kertas yang berwarna hijau atau jingga. Nah, ini kira-kira di halaman 165. Potong terlebih dahulu kertas berwarna jingga atau hijau menjadi potongan-potongan kecil. Memotong kertas bisa dilakukan dengan cara menggunting atau merobek. Anak-anak bisa, jika sudah buat gambar wortel, anak-anak beri warna, kemudian anak-anak potong memakai gunting. Ya, memotong bisa dilakukan dengan cara menggunting atau merobek juga boleh. Ditempelkan potongan kertas tersebut sampai memenuhi gambar wortel tersebut. Ya, harus ditempelkan memakai kertas berwarna sampai memenuhi gambar wortel tersebut. Oke. Wortel juga sangat baik untuk kesehatan tubuh dan mata tentunya. Anak-anak patut ingat dan patut pahami wortel ini sangat baik untuk kesehatan tubuh dan mata.
Tuhan sangat mencintai orang yang menyayangi diri dan makhluk di lingkungan sekitarnya. Oke, lanjut. Halaman 166. Ya, anak-anak bisa lihat. Cara merawat kelinci. Pembelajaran 2, halaman 166. Oke. Siti dan Lani senang sekali bermain di rumah Dayu. Teman-teman Dayu ingin tahu cara merawat kelinci. Memelihara kelinci cukup mudah untuk dilakukan. Oke, lanjut. Bacalah petunjuk merawat kelinci berikut ini. Ayo, Mister baca, anak-anak juga baca di rumah. Yang pertama, memilih kelinci yang berumur cukup untuk dipelihara. Biasanya berumur sekitar 2 bulan. Siapkan kandang untuk tempat tinggal kelinci. Nah, kita harus mempersiapkan kandang sebelum beli ya. Oke, lanjut. Kandang kelinci sebaiknya dibuat sesuai ukuran badan kelinci ya. Jangan terlalu besar maupun jangan terlalu kecil. Bahan kandang sebaiknya terbuat dari kayu. Nah, bahan kandang sebaiknya terbuat dari kayu. Kandang diberi alas jerami agar mudah dibersihkan. Nah, kandang dibersihkan setiap 2 hari sekali. Nah, ini cara merawatnya ya. Oke. Cuci tangan dengan sabun setelah membersihkan kandang. Nah, pada halaman 167. Oke. Lanjut, jaga kandang agar tidak lembab atau basah. Sediakan air minum dalam wadah. Ganti air minum kelinci setiap hari. Beri makan dan minum secara rutin. Nah, ini yang penting ya. Oke, semuanya penting sih. Hanya saja ini semuanya langkah-langkah untuk merawat dan membeli kelinci. Mandikan kelinci jika badannya kotor. Nah, pergunakan air hangat untuk memandikan kelinci. Wah, pakai air hangat juga ya. Iya. Oke, sekarang anak-anak buka di halaman 168. Jawablah pertanyaan sesuai teks petunjuk perawatan kelinci yang telah kamu baca. Nah, di situ anak-anak perhatikan halaman 158 ini ada 5 soal. Anak-anak perhatikan, ada 5 soal di situ. Nah, kita kerjakan bersama-sama. Anak-anak boleh tulis jawabannya di buku tulis tematik. Ingat, kalau mendengar penjelasan video, anak-anak harus dengarkan dari awal sampai akhir supaya tidak ada ketinggalan informasi. Apa bahan yang paling baik digunakan untuk membuat kandang kelinci? Kita jawab. Anak-anak boleh tulis di, sekali lagi, buku tulis tematik, karena di buku paketnya tidak cukup. Bahan yang paling baik digunakan untuk membuat kandang kelinci adalah terbuat dari kayu. Jangan cuma jawab terbuat dari kayu, jangan. Anak-anak harus menjawabnya dengan spesifik karena ini adalah pertanyaan uraian. Apa bahan yang paling baik digunakan untuk membuat kandang kelinci? Yaitu dengan bahan yang paling baik digunakan untuk membuat kandang kelinci adalah terbuat dari kayu. Oke, next. Yang nomor 2, apa jenis alas yang harus ada pada kandang supaya mudah dibersihkan? Kita jawab, jenis alas yang harus ada pada kandang supaya mudah dibersihkan adalah alas jerami. Oke, anak-anak bisa pause video, pertanyaan demi pertanyaan, slide demi slide untuk menulis jawabannya di buku tematik. Jawabannya saja. Ingat, jawabannya saja. Halaman 168, jawaban saja. Oke, 3. Berapa kali sebaiknya kandang dibersihkan? Sebaiknya, kita jawab, sebaiknya kandang dibersihkan setiap 2 hari sekali. Oke, kandang dibersihkan 2 hari sekali. Lanjut, nomor 4. Mengapa kita harus mencuci tangan setelah membersihkan kandang kelinci? Nah, mengapa kita harus membersihkan tangan setelah membersihkan kandang kelinci? Nah, mencuci tangan ya.
Jawabannya adalah kita harus mencuci tangan setelah membersihkan kandang kelinci agar tangan kita bersih dan terbebas dari kotoran. Nah, anak-anak jelas ya, agar terbebas dari kotoran. Oke, lanjut nomor 5. Bagaimanakah air yang digunakan untuk memandikan kelinci? Bagaimanakah air yang digunakan untuk memandikan kelinci? Nah, tadi sudah baca ya. Air yang digunakan untuk memandikan kelinci adalah air hangat. Oke, bagus. Air hangat. Oke, anak-anak bisa pause videonya, kemudian anak-anak bisa tulis pada buku tulis tematik jawaban saja. Pertanyaannya enggak usah ya, karena sudah ada di buku paket. Oke. Anak-anak, lanjut. Tahukah kamu cara memelihara hewan lainnya? Ayo cari tahu cara merawat hewan yang kamu sukai. Nah, pilihlah satu jenis hewan yang kamu sukai. Carilah informasi tentang cara merawat hewan yang kamu sukai. Nah, anak-anak harus cari informasinya. Oke. Buat pertanyaan terlebih dahulu, lalu cari informasi dengan cara mewawancarai orang tua, teman, atau peternak yang ada di sekitarmu. Nah, anak-anak harus membuat daftar pertanyaan di halaman 169. Mister sudah berikan contohnya dari pembelajaran yang kemarin, yang lalu, maupun yang hari ini, cara membuat pertanyaan yang baik dan benar. Oke. Nah, itu ada kolomnya di halaman 169. Anak-anak boleh kerjakan dan langsung dikerjakan di buku paket. Oke. Kegiatan Dayu dan keluarga Dayu. Perhatikan halaman 169. Dayu dan keluarga sangat menyayangi hewan dan peliharaan. Semua berbagi tugas untuk merawat hewan peliharaan. Oke, itu ada Dayu. Oke. Ibu bertugas membeli makanan kelinci. Nah, itu ibu Dayu mungkin ya. Oke. Nah, itu Dayu sedang memegang wortel dan kelinci. Setiap hari Dayu menyiapkan makanan dan minuman untuk kelinci. Setiap hari Minggu, Dayu dan ayah membersihkan kandang kelinci. Ayah bertugas mencuci kandang dan mengganti alas jerami. Dayu membantu mencuci tempat makan dan minum kelinci. Oke. Setiap anggota keluarga Dayu memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda dalam memelihara hewan peliharaan. Bekerja bersama-sama dalam merawat hewan peliharaan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan ya. Kalau kita kerja bersama pasti menjadi lebih ringan. Tugas yang diberikan dapat berupa kegiatan memelihara hewan pemeliharaan atau lainnya. Oke. Anak-anak, sekarang tugas yang harus anak-anak kerjakan adalah Bahasa Indonesia mengerjakan halaman 159 dan 169. Nah, Bahasa Indonesia mengerjakan halaman 159 dan 169. Oke, kedua matematika mengerjakan halaman 163 sampai 164. Yang tadi sesuai dengan contoh yang sudah Mr. Jefta jelaskan di dalam video. Ingat, sesuai dengan contoh apa yang sudah dijelaskan. 3. SBDP. Oke, SBDP membuat gambar wortel di buku gambar. Nah, anak-anak harus membuat gambar wortel, membuat gambar wortel di buku gambar. Kemudian diberi warna dengan cara menyobek dan menggunting kertas berwarna jingga atau hijau. Oke, anak-anak kerjakan di buku gambar anak-anak masing-masing. Kemudian dikirimkan ke Google Classroom boleh, ke Telegram boleh. Oke. 4. PPKN mengerjakan halaman 170. PPKN mengerjakan halaman 170. Oke, sudah. Oke, anak-anak, penjelasan Mister, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Tetap semangat belajar, pahami video
dari awal sampai akhir dengan baik dan tetap semangat belajar lagi, tetap jaga kesehatan, cuci tangan setiap kali setelah melakukan aktivitas, kemudian memakai masker jika keluar rumah. Miss Evi dan Mr. Jefta dan anak-anak, orang tua semua, semoga tetap sehat dan semangat untuk bekerja sama selama 1 tahun ke depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.